Oke, kembali lagi di Movila. Kali ini saya ada informasi yang sangat menarik untuk para pemirsa semua, ya, di mana pakar hukum tata negara yaitu Refli Harun terlibat friksi dengan politikus Nasdem yaitu Irma Suryani soal demokrasi dan oposisi. Irma dan Refli menyampaikan paparannya dalam catatan demokrasi di TV One. Irma yang juga anggota DPR fraksi Nasdem itu awalnya memaparkan soal demokrasi hingga oposisi. Menurut Irma, dalam demokrasi itu tidak boleh ngomong seenaknya, apalagi dengan kata-kata dungu, goblok, bajingan, dan segala macam. Apalagi dia seorang akademisi yang melontarkan. Namun Irma tidak menyebut nama figur yang dimaksudnya. Irma mengatakan agar tokoh masyarakat, elit politik bisa memberikan diskursus yang konstruktif kepada masyarakat atau mahasiswa. Kemudian Refli Harun merespon argumen Irma tersebut. Dia menangkap paparan Irma sepertinya itu menyindir Rocky Gerung yang kerap mengkritik pemerintah. Nah, disinilah mulai memanas perdebatan antara sesama pengusung Anies dan Caimin. Irma yang awalnya satu kubu dengan Refli mendukung Anies, Caimin, kini Irma malah mendukung cara-cara Prabowo dalam kepemerintahannya. Dan Refli Harun tampak kecewa atas sikap yang dilakukan oleh Irma dan Partai Nasdem tersebut. Irma tegaskan Partai Nasdem tujuannya adalah mengawal kepemerintahan, tidak ada yang lain. Nah, seperti halnya di tahun pemilu 2019 waktu Nasdem dukung Jokowi dan kalahkan Pak Prabowo. Partai Nasdem dengan senang hati menyambut koalisi Gerindra masuk di bagian barisan kepemerintahan Pak Jokowi dan menempatkan Pak Prabowo sebagai Menteri Pertahanan. Nah, bagi Irma, Nasdem tetap bersama rakyat dan mengawal hak-hak rakyat. Ya, mungkin saja kepada video pemirsa semua ya terkait dengan debat panas dari satu kubu, bukan dua kubu, satu kubu, yaitu kubu Anies Rashid Baswedan yang hari ini sudah terpecah belah pemirsa semua. Ya, langsung kepada video, mari kita simak bersama seperti apa videonya. Ini sangat seru sekali pemirsa semua. Jadi kalau sekarang hari ini masih ada PDIP, masih ada Gerindra, masih ada Nasdem, ya jangan bangga dulu. Besok dari partai nomor 1 bisa menjadi partai paling buncit, bahkan lebur, tidak ada di parlemen kembali. Nah, itulah yang namanya sarana demokratis untuk mengecek apakah rakyat masih percaya atau tidak sama kita. Cek dan recheck. Ya, jadi omon-omon dalam demokrasi biasa aja. Kita kan berbeda pendapat bukan berarti kita berkelahi. Yang justru yang jadi masalah adalah ketika berbeda pendapat dengan pemerintah dilaporkan ke Bareskrim, ditangkap. Nah, itu menjadi masalah. Tolong Komisi 3 kita dibantu soal seperti itu. Bu Irma Suryani. Ya. Saya ingin sampaikan begini, anak-anakku semua, demokrasi itu bukan berarti bisa bicara sebebas-bebasnya. Karena demokrasi itu harus menafikan hukum dan keadilan. Nggak ada demokrasi tidak ada hukum, nggak ada demokrasi tanpa keadilan. Justru karena demokrasi itu kita butuh hukum dan keadilan. Itu yang pertama. Oleh karena itu, maka nggak boleh juga orang seenak-enak udelnya ngomong misalnya goblok, dungu, bajingan, segala macam itu nggak boleh. Apalagi seorang akademisi misalnya. Apalagi seorang tokoh masyarakat. Yang dimaksud siapa Ibu Irma? Sepertinya nggak ada, Bu. Saya nggak ingin bicara siapa yang dimaksud. Rakyat kita juga nggak ingat lagi, Bu, itu. Rakyat pasti sudah tahu. Okay. Ya, rakyat pasti sudah tahu. Saya ingin mengkritisi ini karena apa? Karena mengkritisi itu nggak perlu harus dengan caci maki. Bisa seperti yang disampaikan Dedi tadi, saya setuju sekali tadi soal misalnya tentang bagaimana menjadi oposisi. Tadi Dedi menjabarkan dengan sangat baik menurut saya. Dan itu diskursus yang harus tersampaikan ke publik. Okay. Itu yang harus kita ajarkan kepada adik-adik kita hari ini di sini. Kita harus akui itu diskursus yang bagus. Tapi yang kedua, yang ketiga, saya ingin sampaikan begini. Tokoh-tokoh masyarakat banyak sekali hari ini yang tidak sependapat misalnya kemudian memaksakan diri untuk menyatakan si A benar, si B yang salah. Itu juga nggak boleh. Lah katanya demokrasi. Kalau mau bicara demokrasi artinya semua pendapat itu harus dihormati. Oke. Nih saya sedikit luruskan tadi. Saya belum selesai. Saya belum selesai. Biar nah, yang sedikit. keempat ingin saya sampaikan. Yang keempat saya ingin
saya berharap ya tokoh masyarakat, tokoh politik, akademisi dan lain sebagainya itu justru harusnya memberikan diskursus yang konstruktif kepada masyarakat, apalagi kepada mahasiswa. Jadi jangan ajarin, karena apa? Karena guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Jadi jangan pernah sampaikan kepada kepada anak-anakku, kepada masyarakat Indonesia kalimat-kalimat yang menurut saya tidak beradab. Bicara etika, tapi dia sendiri tidak punya etika. Jadi nah, itu juga nggak boleh. kita tidak ada bicara mengenai kalimat-kalimat itu di sini dari tadi ya. Enggak. Tetapi salah. Jadi Refli sabar dulu. Saya tidak mengatakan untuk kalimat yang di sini. Bukan untuk forum ini. Kan ini kita bicara soal bukan untuk catatan demokrasi malam hari ini. Mbak Durasi, Jadi kita bicara itu. Jangan juga kemudian belum apa-apa sudah merasa kok saya menyindir siapa. Enggak gitu juga kali ya. Jadi kita ini saling mengingatkan lah satu sama lain. Rocky Gerung. Apalagi Refli ini kan saya tahu persis juga namanya termention juga. Jadi gini. Refli ini sebentar. Refli ini adalah pakar hukum tata negara. Oh iya, makanya karena saya pakar hukum tata negara. Jadi harus juga saya akan perbaiki cara ngomong Mbak Irma tadi, ya kan? Boleh lah biar rame sedikit. Gini, kalau kita bicara teori harus hati-hati. Demokrasi itu padanannya nomokrasi. Demokrasi itu kedaulatan rakyat, nomokrasi itu rule of law, negara hukum. Jadi itu adalah two side in one coin. Dua sisi dari mata uang yang sama. Makanya Indonesia disebut sebagai constitutional demokrasi. Jadi demokrasi yang berlandaskan hukum atau konstitusi. Jadi kalau kita bicara tentang demokrasi, itu bukan berarti demokrasi membutuhkan hukum saja. Demokrasi, kedaulatan rakyat, hukum adalah nomokrasi. Jadi kalau konsep-konsep seperti itu saya kira kita sudah selesai dengan itu. Yang jadi masalah adalah kan konsep aplikasinya. Ketika kita bicara tentang oposisi, di antara kita saja beda-beda loh cara berpikirnya. Oposisi itu apa? Karena kita sesungguhnya ketika kita ingin menolak terminologi oposisi, kita bicara mengenai Indonesia tidak mengenal oposisi. Tapi tokoh-tokoh politik selalu ngomong tentang oposisi. Makanya menurut saya yang harus kita sepakati hari ini adalah bahwa saya setuju gaya Dedi. Oposisi itu adalah kesediaan Anda berdiri di luar pemerintahan. Karena bagaimanapun harus ada partai yang di luar pemerintahan. Anda bayangkan kalau seandainya semua partai ada di dalam pemerintahan. Saya bisa mengkritik. Itu kalau Anda berpikir bahwa yang namanya parlemen member itu individual basis. Anda boleh ngomong apa saja A, B, C. Tapi begitu partai politik mengatakan A, semuanya A. Even Dedi sekalipun. Hari ini dia mengatakan oposisi yes. Oke? Tapi begitu nanti partai politik mengatakan no. Kita tidak di luar pemerintahan, kita masuk. Selesai dia. Tapi itu belum putus Bang. Belum putus sampai 24 Mei ya Bang Deddy. Saya ingin mengatakan bahwa di kita itu ada paradoks. Di satu sisi sistem pemerintahan presidensil, tetapi di sisi lain tidak individual basis. Saya ingin mengatakan Prabowo boleh ngambil semua partai politik dalam pemerintahannya. Tapi jangan berasumsi bahwa dia membeli semua partai politik. Harusnya semua anggota DPR itu adalah dalam tanda kutip oposisi terhadap pemerintahan. Tentu oposisi yang loyal dan konstruktif. Jadi kalau misalnya Anda mengatakan bahwa program itu jelek, Anda katakan jelek. Kalau bagus, Anda katakan bagus. Sama seperti saya. Saya akan mengatakan Prabowo bagus in some term, tetapi saya mengatakan tidak bagus. Nah, jangan sampai ketika kita tidak bagus itulah kemudian timbul masalah-masalah hukum diadukan. Maka demokrasi tidak akan berjalan ketika teror kemudian diutamakan. Itu yang ingin saya katakan. Bang Habibur Rahman, bukan berarti kalau semuanya bergabung bisa dibeli suaranya oleh Rocky Kalau saya sih sebenarnya datang ke sini pengen lebih banyak mendengar daripada berbicara. Jadi kalau teman-teman pengen bicara lebih banyak dari saya nggak ada masalah. Tapi kalau saya diminta ngomong, saya ngomong. Jadi saya sepakat, ini sebetulnya baik Mbak Irma, Bang Dedi, Pak Refli, sebetulnya secara garis besar menyampaikan hal yang sama. Apa yang beda? Apalagi yang Pak Refli barusan kan sampaikan kan, oposisi itu ya parlemen yang melakukan, mengimplementasikan fungsi check and balance itu kan parlemen, yaitu DPR. Ya, kita baca konstitusi kita maupun lihat implementasinya. Kalau teman-teman ikuti ya
rapat di komisi-komisi di DPR. Sebetulnya teman-teman ini pasti sering lihat yang karena kan sekarang sudah bisa dipakai kayak live gitu kan ya. Bisa live diakses, Bang, streaming, ya? bisa di streaming. Itu yang kritis tuh semua kok dan banyak sekali kebijakan kementerian, kebijakan pemerintah yang berubah setelah dikritisi oleh teman-teman dari partai yang dikatakan ada menterinya di pemerintahan. Banyak. Saya sebut banyak tokoh-tokoh kritis yang menyampaikan kritikan yang supporting dan bisa merubah kebijakan. Ada Arteria Dahlan kalau di Komisi 3, ada Taufik Basari, ya, ada kemarin Masinton Pasaribu, ada Ripka Ciptaning, ada Deddy Sitorus, ya, ada macam-macam. Loh, iya tapi kan dalam konteks kita melihat sebuah fenomena bisa punya definisi masing-masing. Menurut kami cukup kritis, menurut Bang Refli kurang kritis. Ya nggak apa-apa juga, itu bagian dari demokrasi juga. Jadi meskipun berada di dalam tapi tetap mereka objektif kritis ya, Bang Apa Habibur yang Rahman, disampaikan Bang Refli itu kan kami serap, kami cermat dan coba kami implementasikan. Coba ya cek Pak Refli Harun ketika Oke, saya rasa cukup pemirsa semua ya terkait dengan pemaparan dua narasumber, yaitu dari Irma sebagai politikus Nasdem dan juga DPR fraksi, dan dari Refli Harun sebagai pakar hukum tata negara. Dan perlu diingat bahwa keduanya itu kemarin pernah satu kubu pemirsa semua ya, sama-sama mendukung pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Dan hari ini rupanya kedua sudah tidak sinkronisasi lagi, tidak nyambung lagi karena yang satunya ada di pemerintahan dan mau bergabung dengan pemerintahan, dan yang satunya menolak terhadap pemerintahan dan bahkan pernah menolak terhadap ditetapkannya Prabowo Subianto sebagai presiden karena terlibat, kata Refli Harun, sebuah kecurangan yang dilakukan oleh pemerintahan Pak Jokowi dan Pak Ma'ruf Amin. Ya, seperti apa komentar kalian, tulis di kolom komentar dan jangan lupa tekan tombol subscribe-nya pemirsa semua biar kalian juga tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel ini. Dan salam demokrasi dan salam NKRI. Bravo.